Mengapa sepak bola Indonesia sulit untuk maju? Berikut kami akan sajikan beberapa hal menarik ini untuk diulas. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kalian telah menekan tombol subscribe, agar channel ini makin berkembang. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Kenapa dibilang sepak bola Indonesia sulit untuk maju? Ketika timnas Indonesia mendapatkan predikat spesialis juara runner-up, hingga urusan untuk menaturalisasi 4 pemain yang diajukan Sintayong. Kalah dikritik, menang pun masih dikritik, jadi si malakama, menang salah, apalagi kalah, ya lebih salah. Kami akan sajikan beberapa artikel yang telah dirilis perihal sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia. 1. Kabar yang telah dirilis suarabanten.id pada tanggal 17 Januari tahun 2022. Pernyataan anggota Komite Eksekutif PSSI Haruna Sumitra, yang menyebut komunikasi PSSI dengan Sintayong, deadlock, menjadi sorotan publik. Kabarnya, Sintayong tersinggung lantaran dianggap sebagai pelatih gagal. Haruna Sumitra merasa komunikasi PSSI dengan Sintayong baik-baik saja, lantaran juru taktik asal Korea Selatan itu saat dikritik dan diberi masukan oleh petinggi PSSI. Dalam kesempatan itu, Haruna Sumitra bahkan menyebut jika hanya runner-up, tidak perlu Sintayong. Ia juga menyinggung Indonesia yang sudah 6 kali runner-up. Kalau cuman runner-up, enggak perlu Sintayong. Karena kami sudah 6 kali runner-up. Karena hampir juara, ya kami berharap bisa juara selanjutnya. Karena ada ekspektasi besar dari masyarakat, ujar Haruna di YouTube JPNN. Menang dari Timor Leste pun masih dikritik juga. 2. Telah dirilis Genpi.co pada tanggal 31 Januari tahun 2022. Koordinator Save Our Soccer SOS Akmal Marhali mengkritik timnas Indonesia. Diketahui, timnas Indonesia sudah merampungkan 2 laga uji coba melawan Timor Leste. Kedua laga itu seluruhnya dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 4-1 dan 3-0. Akmal mengatakan, kemenangan atas Timor Leste jangan dibangga-banggakan. Sebab, sudah seharusnya timnas Indonesia bisa menang atas Timor Leste. Dia menambahkan, tantangan terbesar timnas Indonesia bukanlah sekelas laga uji coba melawan Timor Leste. Akan tetapi, berprestasi di Piala AFF U23. Sebab, timnas Indonesia merupakan juara bertahan di ajang itu. PR terdepan pelatih timnas Indonesia Sintayong, untuk bagaimana menyiapkan tim untuk ajang Piala AFF U23, tuturnya. 3. Telah dirilis Genpi.co pada tanggal 30 Januari tahun 2022. Koordinator Save Our Soccer SOS Akmal Marhali, memberikan beban berat untuk 4 pemain naturalisasi yang wacananya akan didatangkan oleh PSSI. Keempat pemain itu yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, dan Miss Hilgers. Akmal Marhali mengatakan, jika keempatnya sukses dinaturalisasi, harus bisa memberikan kontribusi cepat untuk timnas Indonesia. Untuk itu, dia menilai adaptasi adalah hal yang perlu menjadi perhatian. Tidak akan bisa bermain baik di timnas Indonesia jika tidak bisa beradaptasi, ujarnya kepada Genpi.co, Jumat tanggal 28 Januari lalu. Dia mengatakan, PSSI juga harus memantau benar-benar kualitas para pemain itu dan kontribusinya bersama tim dibelanya. PSSI jangan terburu-buru, ujarnya. Akmal mengatakan, menilai lebih baik, PSSI sebaiknya mempertimbangkan usia pemain naturalisasi itu. Pasalnya, keempatnya usianya sudah di atas 20 tahun. Sandy Walsh 28 tahun, Jordi Amat 29 tahun, Ragnar Oratmangun 24 tahun, dan Miss Hilgers 21 tahun. Jika mau ambil pemain dari usia muda, 20 tahun yang benar-benar dan punya potensi, tutupnya. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, nantikan video kami berikutnya. Sekian dan salam olahraga.